Selamat pagi, Bu Reni. Selamat pagi juga. Begini, Bu Reni, saya kali ini menemui Ibu. Saya ingin mewawancarai Ibu Reni berkaitan dengan tugas demonstrasi konseptual di tugas guru penggerak modul 3.1, di mana permasalahan yang kali ini akan saya bahas itu mengenai pengambilan keputusan, di mana keputusan-keputusan itu nanti berkaitan atau tidak dengan suatu dilema etika atau bahkan termasuk ke dalam rujukan moral. Berkaitan dengan permasalahan yang selama ini Ibu hadapi di sekolah kita di SDN Pucangkro, apakah Ibu pernah mengalami suatu permasalahan yang membuat Ibu itu menjadi sulit untuk mengambil keputusan? Ya, tentu saja selama saya di sini menjadi kepala sekolah ada beberapa kasus-kasus yang memang itu kalau diidentifikasi itu termasuk kasus tentang dilema etika dan juga rujukan moral. Untuk kasus dilema etika itu kasus yang sama-sama benar, sama-sama memiliki, karena dua-duanya itu sama-sama benar dan sama-sama memiliki kelebihannya. Kemudian untuk kasus yang rujukan moral itu adalah kasus yang dimana salah satunya itu merupakan bertentangan dengan hukum. Jadi di sini ketika kami memilih kasus atau menentukan ini termasuk dilema etika atau rujukan moral, ya kita lihat apakah itu bertentangan atau tidak. Jadi selama ini Ibu sudah merasakan memang ada beberapa permasalahan itu yang memang terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Ya. Untuk permasalahan yang Ibu hadapi, kalau boleh tahu, misalnya Ibu menghadapi permasalahan seperti apa ya, Bu? Contohnya untuk kasus dilema etika ya, dilema etika itu kemarin saya itu sempat bingung antara mengikutkan anak lomba. Nah, kebetulan saat itu jadwalnya bersamaan dengan anak-anak ujian. Jadi dua-dua kasus ini sama-sama pentingnya. Yang satu untuk lomba itu meningkatkan prestasi anak. Kemudian ujian itu kan kewajiban anak yang harus ditempuh oleh seorang siswa untuk menuntaskan tugas belajarnya. Nah, ini saya kemudian bingung, ini bagaimana anak-anak ini, apakah ikut lomba atau tetap ikut ujian seperti itu. Nah, kemudian nanti diidentifikasi bersama dengan guru. Jadi memang sebagai seorang kepala sekolah itu Ibu lagi yang menjadi inti, istilahnya sebagai orang yang bisa menyelesaikan masalah. Memang Ibu tadi juga sudah menjelaskan bahwa dibantu oleh mungkin dewan guru yang ada di sekolah dalam penyelesaiannya. Nah, berdasarkan apa itu permasalahan yang Ibu hadapi itu, kira-kira kasus di antara dua kepentingan ini, di antara dilema etika dan rujukan moral, kira-kira lebih terfokus kemana ya, Bu? Sebagian besar permasalahan yang Ibu hadapi. Jadi ketika kami menyelesaikan kasus rujukan moral atau dilema etika itu ya lebih mudah untuk rujukan moralnya. Karena apa? Karena yang bertentangan dengan hukum berarti itu yang tidak akan kami pilih atau tidak akan menjadi solusi. Karena sudah menjadi kita kan memang sekolah negeri, jadi kita harus patuh terhadap hukum. Nah, kalau rujukan moral, dilema etika itu kan harus benar-benar kita pilih mana yang terbaik, mana yang akan lebih banyak manfaatnya yang mana, seperti itu ya. Langkah-langkah yang diambil ketika kami menyelesaikan masalah dilema etika itu, kami rapat dengan dewan guru, kemudian bermusyawarah menyampaikan mana permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan, kemudian nanti sharing pendapat dengan guru. Kalau dengan guru tidak bisa memecahkan, ya kita mengundang komite bagaimana enaknya. Tapi dalam kasus yang seperti kemarin lomba dan juga ujian, ya tentu kami lebih mengutamakan siswa ikut ujian. Kenapa? Karena lomba pasti akan ada kesempatan di lain waktu.
Benar sekali ya Bu, memang eh, kepentingan anak di sekolah itu lebih diutamakan dalam kasus tersebut, yaitu untuk anak-anak tetap mengikuti ujiannya dibandingkan mengikuti lomba. Apakah tidak ada pilihan lain Bu, ketika Ibu menyelesaikan permasalahan tanpa Ibu melibatkan terlebih dahulu kepentingan-kepentingan yang apa ini ya, kepentingan-kepentingan yang diantara dilema-dilema itu, kemudian ibu bisa seandainya anak-anak ini dipilihkan seperti yang itu tadi, dipilihkan siswa yang lain saja atau dari kelas yang lain saja untuk diikutkan lomba begitu. Ya tentu ada pertimbangan seperti itu gitu ya. Kemarin kalau tidak kasusnya ujian bersama itu bisa memilih anak yang lain. Tapi ini kasusnya kemarin itu sedang ujian apa namanya, ujian UAS seperti ini. Jadi kan kelas 1 sampai kelas 6 kan bareng. Nah ini jadi kita bingung. Ya wes, kita dengan berat hati ya berdoa juga semoga di lain kesempatan ada kesempatan lagi, dan pasti tidak hanya itu nanti prestasi kita, ada berbagai jenis kegiatan lain yang bisa kita ikuti. Kemarin ini seperti itu. Ya, jadi memang benar sekali ya Bu, kalau sudah menghadapi ujian bersama itu memang sudah kita harus bisa mengambil keputusan cepat. Ya. Kira yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu apa ya Bu? Yang menjadi tantangan itu mungkin kesempatan untuk meraih penghargaan itu menjadi apa ya, gagal atau berkurang. Jadi harus mencari-cari lagi informasi tentang lomba, kemudian tapi ada apa manfaatnya juga, kita bisa lebih mempersiapkan anak lagi. Selanjutnya kita bisa banyak waktu yang akan kita gunakan untuk mempersiapkan anak. Iya, betul sekali. Jadi memang kita itu di antara pengambilan keputusan itu kita memang harus memikirkan dampak dan apa ya, hikmah dari kegiatan dan pengambilan keputusan yang kita ambil. Kira-kira untuk waktu ibu dalam penyelesaian suatu masalah tersebut, apakah ibu harus menentukan waktu yang konsisten dalam menghadapi suatu masalah, kemudian ibu harus menyelesaikannya begitu? Kalau saya ya lebih cepat lebih baik. Jadi misalkan ada guru yang datang ke saya, Bu, ada masalah seperti ini, cerita, kemudian saya harus mencari solusinya. Yaitu saya pikirkan itu saya sendiri dulu, kemudian jika saya tidak bisa, ini solusinya kurang pas atau kurang gimana, saya tanya dengan guru yang lain. Kemudian ada salah satu dua guru yang biasanya saya ajak sharing itu, kalau masih belum menemukan ya nanti saya ajak rapat bersama dengan guru lain. Pokoknya intinya saya itu kalau mau memutuskan apa-apa harus semuanya itu tahu. Jadi saya tidak mengambil keputusan secara sepihak. Kenapa? Karena nanti takutnya kalau saya memutuskan secara sepihak, guru yang lain tidak tahu, kemudian ini keputusannya bagaimana, kan jadi masalah di kemudian hari. Ini yang harus ada musyawarah ya, komunikasi yang penting. Ya, komunikasi juga. Kemudian waktu juga secepatnya ya waktunya langsung untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kira-kira untuk orang Bu, Ibu tadi sudah menyebutkan kolaborasi semua guru, komunikasi. Tapi apakah masih ada titik fokus Ibu kepada salah satu orang yang kira-kira bisa membantu dalam permasalahan yang Ibu hadapi? Ya ada. Misalkan kalau itu berhubungan dengan keuangan, ya nanti saya dibantu dengan bendahara sekolah. Kalau ada itu masalahnya tentang masyarakat, ya nanti ada salah satu guru yang nanti akan membantu saya. Maksudnya di sini guru itu memang sudah saya anggap mampu, sudah pengalaman untuk melihat bagaimana kondisi masyarakat. Kalau di kelas mungkin berhubungan dengan siswa atau wali murid yang apa, nanti ada saya juga sudah ya sedikit banyak sudah paham, sudah mengerti karakter guru-guru yang ada di sini. Jadi saya bisa, oh ini bisa diajak untuk ngomong gini, bisa diskusi ini. Kadang teman itu atau rekan guru itu memang memiliki kemampuannya masing-masing ya Bu. Setiap orang berbeda cara mengatasi masalah solusinya. Cara menghadapi dan mengatasi masalah ya. Benar sekali ya Bu.
berkaitan dengan masalah yang sudah pernah ibu hadapi dan penyelesaiannya bersama guru juga di sekolah ini. Kira-kira apa sih yang bisa ibu ambil dari pengambilan keputusan, hikmah lah istilahnya begitu, dari pengambilan keputusan dan ketika dalam ibu menghadapi suatu permasalahan. Kalau menurut saya, mengambil suatu keputusan itu saya harus melihat seberapa manfaat dan juga seberapa kerugian yang akan diterima atau terjadi ketika saya mengambil keputusan itu. Sebisa mungkin saya mengambil manfaatnya yang besar dan kemungkinan kecil kerugiannya itu yang sedikit seperti itu. Jadi tidak bisa saya itu sendiri gitu, tidak bisa, harus ada teman yang untuk diskusi. Jadi intinya kami mengambil keputusan itu yang banyak manfaatnya dan sedikit risikonya. Terima kasih, saya sudah bisa mengambil banyak informasi dari ibu terkait dengan permasalahan dan cara pengambilan keputusan berkaitan dilema etika dan rujukan moral. Ya, jadi ini juga bisa menjadi pelajaran untuk saya ketika saya harus menghadapi suatu permasalahan dan menyelesaikannya. Terima kasih Bu Leni atas waktunya. Semoga informasi yang Ibu berikan kepada saya dalam kegiatan wawancara ini menjadikan manfaat besar untuk saya sehingga saya lebih bisa meningkatkan kompetensi saya. Amin. Terima kasih ya. Saya selalu terima kasih. Bu Arafa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Rufia sehat. Cantik sekali ya Bu Arafa. Sama saja, dia juga cantik. Iya, mohon maaf Bu Arafa, hari ini saya menunggu berkaitan dengan ada tugas saya di itu calon guru penggerak. Di situ saya diminta untuk mewawancarai kepala sekolah di mana berkaitan dengan pengambilan keputusan ketika menghadapi boleh ya Bu, saya meminta waktunya untuk berbincang-bincang dengan Ibu. Boleh, senang hati. Terima kasih Bu Arafa. Ngomong-ngomong Bu Arafa, selama ini menjadi kepala sekolah di SDN Sumosari, apakah pernah menghadapi suatu permasalahan yang membuat Ibu bingung untuk mengambil keputusan bagaimana yang sebaiknya Ibu lakukan? Iya, sedikit bercerita. Saya jadi kepala sekolah di sini baru, tetapi saya sudah menemukan banyak masalah di sekolah ini terkait dengan pendidikan. Memang Ibu terkait menjadi kepemimpinannya di sini itu masih baru tapi sudah mengalami beberapa masalah ya yang ada di lembaga ini. Kalau saya boleh tahu apa ya masalah yang kira-kira Ibu hadapi itu dan kemudian Ibu sangat sulit sekali mengambil keputusan. Salah satu contoh masalah yang saya hadapi terkait dengan teman-teman rekan-rekan kerja di sini, teman profesi yang kerja di sini. Kan sebelum saya itu kan mungkin model kepemimpinannya berbeda. Nah ini ketika saya datang dengan model kepemimpinan saya itu bisa jadi menjadi masalah karena apa? Karena sebelumnya dan sekarang masa saya itu berbeda. Nah, kerja terkait dengan mungkin pembiasaan masuk, mungkin penataan jadwal pelajaran dan waktu penataan waktunya. Itu sih ya. Memang saat itu juga itu menjadi suatu permasalahan di mana peralihan ya Bu istilahnya begitu ya, peralihan dari kepala sekolah yang lama ke kepala sekolah yang baru dan Ibu kemudian berkaitan dengan jadwal istilahnya begitu ya, peraturan yang Ibu dalam menghadapi permasalahan tersebut ya, apa yang
ibu melibatkan seseorang yang ibu anggap atau ibu percaya, kemudian untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu yang ibu bisa ajak sharing itu? Pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi dulu masalah yang saya hadapi ini termasuk dilema etika atau rujukan moral. Ketika masalah yang saya hadapi ini termasuk rujukan moral, maka karena rujukan moral itu adalah pertarungan antara nilai benar dan salah, maka mungkin penyelesaiannya cepat karena benar dan salah. Jadi yang salah ditinggalkan, yang benar dilanjutkan. Tetapi ketika permasalahan yang saya hadapi itu berupa dilema etika, nah ini mikirnya agak panjang. Diidentifikasi dilema etika yang paradigma mana, kemudian bagaimana langkah-langkahnya, seperti itu. Ya, selanjutnya siapa yang akan saya gandeng untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Tentunya karena kami adalah sebuah lembaga, adalah teamwork, jadi yang saya gandeng yang paling utama adalah rekan kerja dulu yang saya gandeng. Dan saya sesuaikan dengan masalah yang saya hadapi. Jika ini masalah intern sekolah, berarti yang saya gandeng rekan kerja dulu. Tapi kalau ini sudah meluas, keluar dari intern, berarti saya juga harus menggandeng pihak luar juga. Kira-kira permasalahan dilema etika apa Bu yang ibu hadapi saat itu, yang pernah ibu hadapi, kemudian ibu lanjutkan dengan penyelesaiannya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ibu sampaikan? Ini contoh kecil ya. Saya ketika di sini awal-awal itu ada beberapa peserta didik memakai sepeda motor. Nah itu ya, saya juga gini, waduh, kok ini ada murid saya sudah pakai sepeda motor. Kemudian saya berpikir mengidentifikasi ini kenapa dua anak ini waktu itu dua anak ini memakai sepeda motor. Alasannya apa? Alasannya ternyata saya temui di sini adalah dilema etika. Karena satu rumahnya itu di luar desa ini. Kalau tidak memakai sepeda motor kan jauh. Mungkin sepeda motor itu penolongnya. Kalau saya melanjutkan ini tetap pakai sepeda motor, nanti kalau ada terjadi apa-apa di sekolah, apalagi itu di jam sekolah. Nah ini termasuk dilema etika. Nah itu dari permasalahan itu kemudian saya kembangkan, saya identifikasi sudah termasuk dilema etika. Kemudian saya mencari langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah itu. Yang pertama pasti dengan pendekatan dengan anak-anak yang memakai sepeda motor itu. Terus yang kedua juga saya mencari informasi yang selengkap-lengkapnya. Informasi apa yang saya dapatkan, termasuk yang seperti yang saya sampaikan tadi, apa alasannya memakai sepeda motor, kemudian kenapa diizinkan orang tua, dan kenapa bapak ibu guru di sini itu diam saja mengiyakan saja, seperti itu. Memang itu sepertinya menjadi suatu permasalahan yang benar-benar dilema ya Bu. Iya, benar-benar dilema, dan ibu harus menyelesaikannya dengan apa ya, menghadapi masalahnya itu benar-benar mengidentifikasi, terus mencari tahu permasalahan itu apa alasannya, begitu ya. Untuk orang Bu, kala itu ketika ibu menghadapi masalah tersebut, siapa yang ibu anggap bisa ya, istilahnya ibu percaya menyelesaikan permasalahan itu? Apakah berdasarkan penjelasan ibu tadi sudah menjelaskan bahwa memang teamwork, ada rekan guru lah yang menjadi orang yang utama yang membantu ibu dalam penyelesaian masalah. Tapi saya kira ibu apakah tidak punya seorang lah misalnya begitu yang ibu percaya, kemudian dalam permasalahan itu ibu memberikan menceritakan istilahnya, menceritakan permasalahan itu kepada orang tersebut, kemudian baru ke rekan-rekan ibu yang lain. Ini ya, karena saya termasuk baru waktu itu dan juga masalah seperti itu. Yang pasti sebelum saya ke teamwork itu saya mendekati wali kelasnya dulu. Nah, wali kelas kebetulan kan kelas 6 yang pakai sepeda. Saya cari informasi, kemudian wali kelas itu menjawab seperti ini Bu, karena jauh, karena ini alasannya juga
sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Kemudian karena tidak bisa ketika kita di suatu lembaga itu ada masalah tidak bisa diselesaikan hanya dengan sebagian, karena ini saya rasa termasuk masalah kita semua, masalah lembaga kita. Akhirnya saya perluas. Setelah saya ngobrol sama wali kelas, saya juga ngobrol sama rekan-rekan guru, minta masukan dan dalam rangka mencari informasi sebanyak-banyaknya itu tadi. Setelah jelas masalahnya, kemudian saya juga menggandeng orang tua. Bagaimana orang tua kita mencari solusinya, kita ajak untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Biar sama-sama ya Mbak Fia, sama-sama enak lah. Tidak ada yang satunya tersakiti atau satunya itu enggak seperti itu. Jadi biar sama-sama enak, nanti sekolahan atau lembaga juga tidak ada beban, orang tua juga senang, anaknya juga senang menjalankan keputusan yang nanti kami ambil. Itu adalah langkah yang harus benar-benar kita ambil, kita libatkan semua orang yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dalam waktu, untuk waktu dalam penyelesaian permasalahan tersebut ataupun masalah yang lain. Apakah ada waktu yang ibu gunakan, waktu tertentu yang ibu gunakan untuk penyelesaian permasalahan tersebut? Kalau waktu berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan, saya tidak terpatok dengan waktu karena prinsip saya lebih cepat lebih baik. Nah, suatu masalah itu kalau kita biarkan terus-menerus dan terlalu lama, bisa jadi kita nggak mendapatkan solusinya. Kita malah ditumpuk dengan masalah-masalah baru. Jadi kalau prinsip saya secepatnya, tidak ada terjadwal waktu harus 1 minggu ini selesai, 2 minggu selesai. Tidak. Kalau sudah ketahuan ini ada masalah, kita bahas bersama, kita ajak siapa yang berhak untuk menyelesaikan masalah ini, kita gandeng siapa, kemudian kita cari solusi secepatnya dengan mengambil keputusan yang tidak berpihak, tapi semuanya bisa menerima dan bisa menjalankan keputusan. Untuk penyelesaian masalah, selain orang-orang yang terlibat, itu juga penting siapa saja juga waktu. Semakin cepat kita menyelesaikan suatu permasalahan, semakin cepat masalah itu terselesaikan. Tapi ada catatan sedikit ya, ya. Kalau misalnya lebih cepat lebih baik kita tadi yang saya sampaikan itu saya tetapi tetap kita harus menggarisbawahi bahwasannya ketika pengambilan keputusan kita tidak boleh tergesa-gesa. Nah, seperti itu. Intinya kalau orang Jawa mengatakan buka oleh busuk-busuk, gitu ya. Ya, jadi tetap kita harus mengidentifikasi dulu permasalahannya itu apa dan siapa saja yang terlibat dalam suatu permasalahan tersebut, dan waktu yang kita gunakan juga harus cepat tapi dengan catatan tidak boleh busuk-busuk. Terima kasih Bu Arofa, itu mungkin masalah yang dilema etika yang saya temukan di lembaga ibu ini berkaitan juga kegiatan pembelajaran di modul 3.1 ini. Jadi memang dalam suatu masalah itu ada dilema etika dan juga rujukan moral. Dan berkaitan dilema etika, memang kita bisa melihat suatu permasalahan itu benar atau salah. Tapi ketika rujukan moral, ketika kita melihat kata moral itu sudah tampak sekali itu berkaitan dengan hukum. Jadi di mana kita bisa mengambil penyelesaian permasalahannya itu berkaitan tidak dengan hukum. Itu jika memang bertentangan dengan hukum, maka kita harus menggunakan. Jadi berdasarkan permasalahannya di Ibu ini, saya masih ingin bertanya apa ya kira-kira yang bisa Ibu ambil dari permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah ini, kira-kira istilahnya lah hikmahnya dari pembelajaran dari Ibu ketika menghadapi masalah dan menyelesaikannya. Sepanjang ini banyak hikmah yang saya dapatkan ketika saya diberi
tugas tambahan untuk menjadi pemimpin pembelajaran di SDN Wonosari. Dan saya menemukan banyak masalah, entah itu masalah sama peserta didik yang tadi sudah saya sampaikan, atau masalah dengan rekan guru, atau masalah dengan atasan saya. Hikmah yang dapat saya ambil yang pertama, ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan, maka kita harus mengidentifikasi masalah itu dulu. Itu termasuk dilema etika ataukah tujuan moral. Setelah kita mengidentifikasi masalah yang kita hadapi, kemudian kita cari informasi sebanyak-banyaknya. Termasuk kita juga harus menggandeng pihak-pihak terkait dengan masalah yang kita hadapi. Selanjutnya, kita melakukan langkah-langkah di guru penggerak di 3.1 ada 9 langkah itu ya. Ketika kita mengalami dilema etika itu dipraktekkan, betul-betul dipraktekkan mulai dari awal kita mengidentifikasi, kita cari tahu siapa yang terlibat, sampai akhirnya kita mendapatkan resolusinya apa. Itu betul-betul kita praktekkan dan insya Allah dari apa yang kita lakukan itu kita nanti akan bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat dari masalah yang kita hadapi. Jadi intinya pengalaman adalah segalanya. Kalau kita hidup nggak ada masalah, kita nggak mungkin bisa mengambil keputusan apa yang kita ambil. Semakin banyak masalah, kita akan semakin pinter, kita akan semakin tangguh, dan kita akan semakin berpengalaman. Mungkin itu hikmah yang bisa saya ambil dari masalah-masalah yang saya hadapi dulu. Kalau saya boleh mengambil garis besarnya itu, kompetensi ibu itu semakin meningkat ketika ibu menghadapi suatu masalah. Ya. Jadi ketika ibu bisa menyelesaikan masalah, disitulah kompetensi ibu ditunjukkan istilahnya tampak. Dimana ibu bisa menyelesaikan permasalahan dengan melibatkan semua pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Kemudian ibu juga memberikan ruang kepada semua orang atau orang-orang yang berkaitan tersebut untuk memberikan idenya, berkaitan dengan masalah, dan juga ibu bisa tidak sampai ada pihak yang kecewa berkaitan dengan keputusan yang ibu ambil. Saya rasa saya mendapatkan banyak sekali ilmu ya dari wawancara saya yang singkat ini. Jadi ketika saya menghadapi suatu permasalahan, saya harus benar-benar mengidentifikasi masalah. Terima kasih Bu Arafah atas waktunya, terima kasih atas ilmu dan pembelajarannya. Intinya itu juga ini menjadi suatu pembelajaran kepada saya atas cara pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran. Dimana nanti juga pemimpin pembelajaran itu pasti akan mengedepankan bagaimana sih anak-anak itu supaya belajar itu dengan menyenangkan. Menyenangkan dan berpihak pada murid. Ya, jadi tetap berpihak pada murid dan menyenangkan itu supaya anak-anak juga nyaman berada di sekolah. Terus ibu bapak gurunya juga merasa aman dan nyaman juga ketika memberikan. Sama-sama. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menjawab. Saya sesuaikan dengan pengalaman yang saya ada. Sudah banyak sekali itu yang saya terima. Jadi ini merupakan wawancara saya dengan Ibu Siti Arafah, di mana berkaitan dengan materi modul 3.1, di mana pengambilan keputusan dalam menghadapi suatu permasalahan. Terima kasih Bu Arafah.